Alhamdulillahilladzi khalaqa lanal azmana wal ayyam liya'lima ibadahu min kana lahu qulbu wa imanu wal islam walladzi amarna biqamati syi'ari dinil islam ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisin walau karihal musyrikun wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya semata-mata mengharap redha dari Allah, dan di samping itu semua larangan Allah kita jauhi sejauh-jauhnya dengan ikhlas pula semata-mata mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat hidup yang bahagia, hidup selamat dari dunia sampai akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahun ini kita masih dapat merayakan Idul Adha, hari yang sangat mulia. Persoalan yang tidak bisa dilupakan dari hari raya Idul Adha ini adalah mengenang kemuliaan manusia agung yang sangat patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengemukakan hal itu dalam firman-Nya. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Karena keteladanan yang luar biasa, maka keluarga Nabi Ibrahim ini semakin kita pelajari, semakin kita dapati kedalaman pribadi yang agung dan mulia, semakin kita temukan kebaikan-kebaikan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu pelajaran penting yang kita peroleh adalah betapa besar semangat pengorbanan yang telah ditunjukkannya dalam hidup ini, dan ini harus kita teladani. Bagaimana tidak, anak beliau yang sangat ia sayangi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang pada waktu itu masih kecil, harus beliau sembelih demi patuh dan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, jika bukan manusia pilihan Allah, tak akan sanggup menjalani ujian ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, meskipun semangat pengorbanan keluar Nabi Ibrahim harus kita teladani, tapi dalam hidup ini kita dapati betapa banyak orang-orang yang tidak mau berkorban, padahal berkorban itu merupakan suatu keharusan dalam kehidupan sebagai muslim. Agar kita mau berkorban di jalan yang benar, maka semangat berkorban itu harus kita tumbuhkan terlebih dahulu. Untuk menumbuhkannya, kita harus mengetahui apa saja kiat yang harus kita laksanakan untuk menumbuhkan dan memantapkan semangat berkorban itu.
Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini akan kita bahas di antara lain ada 5 kiat atau cara yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan dan mengkokohkan semangat berkorban. Pertama, menyadari betapa besarnya nilai pahala pengorbanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan tumbuh dan semakin kokoh semangatnya untuk berkorban manakala menyadari betapa besarnya nilai atau pahala dari pengorbanan yang dilakukannya. Meskipun yang dilakukan itu nilainya kecil, tapi bila hal itu dilakukan memang berdasarkan kemampuannya, maka nilai pahalanya tetap menjadi besar. Seorang muslim bisa berkorban di jalan Allah dengan apa saja yang dimilikinya. Kalau kita punya tenaga, berkorbanlah dengan tenaga. Kita bisa berkorban sesuai dengan kemampuan kita, baik dengan ilmu, keterampilan, harta, kekuasaan dan yang lainnya. Apapun yang kita miliki, maka kita harus mengorbankannya dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, sehingga akan kita peroleh nilai pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a samabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta najian Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala kebaikan sebanyak pahala orang yang mengerjakannya. Sidang Jumat yang berbahagia. Kedua, menyadari bahwa kemajuan dan sukses yang kita capai adalah karena adanya pengorbanan orang lain. Hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui dan pahami bersama. Karena kenyataannya tak ada manusia yang sukses atau berhasil tanpa ada andil atau ada bantuan dari orang lain. Apakah dari anak istri, dari anak didik, atau dari bantuan rakyat serta bawahannya. Tubuh kita besar dan sehat seperti sekarang ini karena ada pengorbanan bapak dan ibu. Kita bisa membaca karena ada guru yang mengajarkannya. Kita memperoleh rezeki juga dengan sebab pengorbanan orang lain, dan begitulah seterusnya. Ini berarti kemajuan yang kita raih baik berupa kekuatan rohani, kesehatan jasmani, kecerdasan akal, dan ilmu yang banyak, kedudukan yang kita peroleh, popularitas yang kita capai, dan segala kemajuan lainnya. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari andil pengorbanan orang lain. Maka dengan itu, marilah kita memperbanyak berkorban, karena semua yang ada pada diri kita ada bantuan daripada orang lain. Ketiga, betapa besarnya tuntutan berkorban terhadap kita. Hal ini sekecil apapun potensi yang kita miliki, atau sedikit apapun harta yang kita miliki, sebenarnya masih bisa kita korbankan dalam menghadapi dan mengatasi persoalan umat sekarang ini yang sedemikian besar. Kondisi umat yang begitu besar, problematikanya amat menuntut perhatian setiap muslim untuk mencurahkan segala potensi yang dimilikinya bagi upaya perbaikan atau peningkatan kualitas umat manusia.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Keempat, mengenal profil orang-orang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat begitu banyak tokoh-tokoh yang telah berkorban dengan waktu, tenaga, pikiran, harta dan segala yang dimilikinya, hingga nyawa sekalipun ia tegakkan karena Islam. Kalau kita telah mengenal tokoh-tokoh perjuang dengan mengorbankan yang luar biasa itu, lalu membandingkan dengan diri kita, maka akan terasa betapa kita ini belum apa-apa dalam soal pengorbanan, meskipun kita merasa sudah besar dan berkorban. Sederet sahabat Nabi yang telah berkorban memerlukan berjilid-jilid buku kalau harus dicatat secara terdetil. Begitu juga dengan generasi berikutnya hingga hari ini, belum lagi dengan generasi terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq telah berkorban dengan hartanya, bahkan hingga hartanya habis dalam memperjuangkan. Itu pun masih dilakukan pengorbanan dengan tenaga, waktu, pikiran, hingga mengarahkan anak-anaknya, termasuk yang anaknya yang perempuan, untuk mendukung perjuangan. Sahabat Ansahalah meninggalkan istri yang baru menikahinya di malam pertama menjelang fajar, meskipun dia belum mandi junub, guna memenuhi panggilan jihad. Lalu dia bertempur dan mati syahid, sehingga Rasulullah SAW melihat jenazahnya sedang dimandikan oleh malaikat. Begitulah seterusnya kisah tokoh-tokoh perjuangan yang berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyadari jeleknya sifat-sifat kikir, baik kikir dalam soal ilmu, harta maupun dalam masalah lainnya. Cara menumbuhkan dan mengkokohkan semangat berkorban adalah dengan menyadari dan memenuhi bahwa sifat kikir adalah sangat tidak baik. Sifat kikir dapat menyebabkan kita enggan untuk berkorban. Jeleknya sifat kikir nampak dari siksaan yang disediakan Allah di akhirat kelak, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Alladzina yaf'aluna wa ya'muruna an-nas bil buhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih wa atadna lil kafirin azabum muhina. Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Akhirnya semakin jelas bagi kita bahwa keharusan berkorban di jalan Allah membuat kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki semangat berkorban. Perjuangan apapun selalu menuntun adanya pengorbanan, apalagi perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini. Maka dengan itu, marilah kita selalu berkorban demi tegaknya ajaran agama Islam di tempat kita masing-masing. Demikian khutbah Jumat ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullakum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan suatu usaha yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kalian harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Karena itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum wa tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على الحمد لله الذي غفور الذي جعل في الإسلام عنيفي والهدى والنور نحمده سبحانه وتعالى حمد من ظهر فاعتبر وكفاني المساوي أو وازدجر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.